Pemirsa, keributan antara pengunjung kafe terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, pertikaian yang berujung pengeroyokan oleh sekelompok pemuda ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kesal karena banyak pemotor naik trotoar. Seorang pria lansia di Keramat Jati, Jakarta Timur menghadang pemotor dengan ular piton. Ya, aksi itu cukup efektif. Ini menghalau motor kembali ke aspal jalan. Aksi pria lansia ini sungguh mengejutkan. Dengan membawa ular piton sepanjang 4 meter, ia menghadang pemotor yang bandel naik trotoar di Jalan Haji Bokir bin Jiun, Duku Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan ya, para pemotor pun berhasil dihalau dari trotoar untuk kembali ke aspal jalanan. Menurut sang kakek sekaligus pemilik ular, awalnya ia hanya sedang menjemur ular piton miliknya di area rumah. Tapi melihat banyak pemotor bandel naik trotoar, ia pun punya ide untuk menghalau pemotor dengan ular peliharaannya. Pak, kesel lah ya ngeliat orang. Ya, ngeliat orang di trotoar itu jalan macet di trotoar, orang pada di trotoar semua motor. Dan mau turun, akhirnya terus saya keluarin trotoar gitu. Meski dengan cara unik, pemilik ular mengaku cukup senang. Langkah kecilnya bisa berdampak menertibkan pengendara di jalan raya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sosok jasad laki-laki ditemukan di toilet sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Ya, hasil penyelidikan diketahui pemirsa tidak ada tanda-tanda kekerasan dan diduga kuat korban meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pengunjung dan pengelola sebuah pusat perbelanjaan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat di toilet lantai 1. Kondisi korban yang bersimbah darah membuat polisi langsung menggelar olah TKP. Hasil penyelidikan dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Dugaan kuat penyebab kematian akibat sakit yang dideritanya. Telah ditemukan seorang laki-laki ya, umur kurang lebih 50 tahun, inisial S, ya, ditemukan tergeletak di kamar mandi umum ITC Fatmawati. Setelah kita datang ke lokasi bersama dengan piket ident dari Polres, ya, dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dan hasil dari pemeriksaan atau keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwa korban mengalami. Polisi kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan visum. Informasi terakhir, korban sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas mengevakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas melakukan evakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Keempat jenazah dibawa ke RSCM untuk diautopsi, sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran.
Sementara Camat Pademangan menyebut seluruh korban selamat telah mendapat bantuan tempat tinggal sementara. Yang meninggal tuh ada 4 yang usia 55, ada yang 20 tahun dan 11 tahun anak sama 2 tahun. Sekarang dalam kondisi dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara terbakar Rabu dini hari. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari adanya pembakaran kabel tembaga yang menyambar ke styrofoam. Kemudian api membesar dan menyambar ke rumah korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu puing dan abu jadi saksi kesedihan ribuan warga yang menjadi korban kebakaran Jakarta. Tidak hanya kehilangan tempat bernaung, pemirsa, kobaran api juga turut merenggut nyawa kerabat mereka. Lagi-lagi si jago merah melahap tempat bernaung warga Jakarta. Tak pandang pemilik ataupun bangunan, kebakaran menyambar mulai dari gang sempit di perumahan padat penduduk bahkan hingga ke museum. Seperti tidak ada habisnya, sepanjang tahun 2025 tercatat 1.195 insiden kebakaran di kota metropolitan ini. 3.000 lebih jiwa pernah berdiri di atas puing-puing dan mengais harapan yang tersisa dari bilik rumah mereka yang kini menjadi abu. Dan tidak sedikit juga nyawa hilang akibat kobaran api. Korsleting listrik, kebocoran tabung gas hingga puntung rokok tercatat sebagai biang kerok pemicu kebakaran. Pertaruhan nyawa petugas pemadam kebakaran diuji berkali-kali dalam kepungan panas api dan reruntuhan bangunan. Pantang pulang sebelum padam seolah mustahil terwujud bila satu padam namun api yang lain malah menyala. Bahkan dalam satu kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri mengakui tidak mudah menuntaskan PR kebakaran di wilayah yang saat ini ia pimpin. Program pencegahan kebakaran mutlak harus dimaksimalkan. Kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah tetapi juga harapan. Ribuan keluarga Jakarta korban kebakaran kini tanpa tempat tinggal. Berbekal harta yang tersisa, doa dan keteguhan, mereka melanjutkan hidup memulai dari nol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kebocoran gas, sebuah rumah di perumahan Cengkareng, Jakarta Barat meledak. Ya, 2 orang penghuni rumah alami luka bakar. Detik-detik ledakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Kencangnya ledakan membuat pagar dan tembok rumah hancur. Puing-puing dampak ledakan juga berterbangan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan akibat pemasangan regulator gas tak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan, ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun, kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing, inisial FF, WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Selain korban luka, 5 rumah juga dilaporkan rusak terdampak ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.
Dan misalnya untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Ismalia Medesari di Perumahan Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Ismalia, bagaimana suasana terkini? Apakah ada rumah lainnya yang juga ikut rusak? Ya, selamat pagi Togi dan juga ya, betul sekali kemarin terjadi ledakan yang disebabkan karena tabung gas di perumahan Taman Palem Sari, Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau untuk ditanya bagaimana kondisi saat ini bisa kami perlihatkan untuk Togi dan juga Ayah dan juga pemirsa tentunya. Ini adalah rumah yang kemarin mengalami ledakan. Ini sudah diberi garis polisi, bisa dilihat untuk puing-puingnya, genting-genting di sini semua hancur dan juga hingga atap rumah pun ini juga ikutan hancur, dan pagar ini juga kalau kemarin dilihat dari CCTV ini mereka sampai terbang seperti itu karena memang ledakan gas tabung gas 12 kilo ini cukup dahsyat sekali ya. Ini juga bisa dilihat Ayah, Togi dan juga pemirsa, bisa dilihat untuk di dalam rumah ini memang sudah hancur lebur. Mungkin barang-barangnya juga sudah mulai atau ini juga tadi juga baru saja dilakukan pembersihan sehingga banyak juga reruntuhan tadi yang jatuh di sini. Ini juga bisa dilihat ada tabung gas di belakang sana, dan ini ada juga yang sudah diamankan oleh Puslefor. Di depan sini ada tabung gas 12 kilo yang sudah diamankan juga untuk nantinya dilakukan penelitian oleh Puslefor, Ayah dan juga Togi. Dan memang kalau misalnya untuk berapa rumah yang terdampak, ini ada sekitar yang terdata baru 6 rumah, namun bisa saja lebih karena memang rumah di belakang rumah tempat terjadinya ledakan ini juga mengalami kerusakan, Togi dan juga Ayah. Dan memang kalau di sini kalau kami lihat juga untuk kondisinya untuk rumah-rumah tetangganya di sini ini juga mengalami beberapa kerusakan, tertimpa barang-barang atau bahan-bahan bangunan yang kemarin berterbangan seperti itu, Togi dan juga Ayah. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda ini rumah sebelah atau rumah tetangga dari tempat terjadinya ledakan kemarin ini juga mengalami kerusakan, genting-genting juga rusak di sini, Ayah dan juga Togi. Juga kaca-kaca ini pecah di sini karena memang ledakannya terjadi cukup dahsyat sekali sehingga menimpa 6 rumah lainnya di sekitarnya, ada di depan dan juga di belakang, Togi dan juga Ayah. Dan untuk korban sendiri ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Pertama mereka dilarikan ke rumah sakit Ciputra karena mengalami luka bakar yang cukup serius hingga 70%, lalu mereka dirujuk ke rumah sakit RSCM. Dan kalau untuk korban sendiri juga pertama adalah korban pemilik rumah sendiri dan juga sebelahnya tetangganya. Kalau untuk tetangganya, korbannya ini memang tidak mengalami luka bakar, hanya luka-luka tertimpa barang-barang atau tertimpa serpihan-serpihan dari ledakan tersebut. Kembali ke Anda, Togi dan juga ya. Ismail, ya mungkin selain korban akibat rumahnya, apakah ada tetangga pun juga terlibat mungkin luka-luka akibat ledakan tersebut? Ya, kalau untuk tetangga sendiri saat ini hanya 2 korban saja, korban yang mengalami luka bakar dan juga korban tetangganya ini yang mengalami dampak dari efek ledakan tersebut, Togi dan juga Ayah. Namun untuk korban-korban lainnya kami masih belum mendapatkan informasi pastinya. Namun untuk sekitaran atau kondisi di tempat kami melaporkan saat ini juga orang-orang atau rumah atau tetangga-tetangganya ini hanya di rumah saja. Dan kemarin kalau misalnya kita lihat dari segi CCTV, ini yang pemilik rumah yang memiliki CCTV tersebut juga sedang tidak ada di rumah, Togi dan juga Ayah. Mereka sedang berpergian dan hingga saat ini masih belum pulang. Dan kalau untuk korban sendiri memang hanya 2 yang kami dapatkan. Kalau untuk lainnya memang kami masih belum bisa mendapatkan informasi karena sampai saat ini masih terus didalami dan masih terus diteliti untuk korban, berapa rumah yang terkena ledakan dan juga penyebab pastinya. Karena memang kalau berdasarkan informasi juga ini pipa gas dan regulator kemarin hanya diikat saja oleh pemilik rumah sehingga ini mengalami tidak kencang, sehingga ini juga yang memicu terjadinya ledakan dari gas 12 kilo. Itu juga ya. Baik, terima kasih Ismalia Medesari atas informasinya. Nantikan update lagi. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, seorang tenaga ahli anggota DPR Gadungan ditangkap polisi di indekosnya di Jakarta Pusat. Ya, ia menipu dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri hingga meraup 750 juta rupiah. Polisi. Bro.
Sebuah kamar indekos di Jalan Industri, Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu dari dalam. Namun sama benar Arif ya? Benar ya? Benar, Pak. Yang komputer DPR ya? Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda tangan tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari setelah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tidak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku kini dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Keluarga korban dalam insiden ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau menunggu jenazah diserahkan di RS Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Ya, total ada 10 korban tewas dalam peristiwa ini. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Lagi. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 2, ratusan pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun. Woo! Turun cepat. Oh, turun. Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Itulah cepat kali kejadiannya, turun ke bawah itu nggak lama langsung ada api, makanya sudah lari ke atas. Berapa orang di dalam itu, yang rombongan Jimmy aja? Itu ada 7. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, misal Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ini menyebut kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikandane, Kabupaten Serang, Banten menjadi alarm keras bagi Indonesia. Ada 32 titik di Cikande yang dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Menurut Hanif, pemirsa, tingkat radiasi yang terdeteksi di salah satu titik kawasan industri tersebut mencapai 33.000 mikrosievert per jam atau sekitar 875.000 kali lipat standar normal.
Fakta ini menunjukkan bahaya serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Setidaknya ada 9 pekerja yang dinyatakan terpapar radioaktif berdasarkan hasil uji kesehatan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memastikan penanganan kontaminasi berjalan cepat serta merelokasi warga. Ya, pemirsa, penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Ya, jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Ya, pemirsa, warga desa Nambo Udik Cikande di Kabupaten Serang kian resah dengan kehadiran tumpukan karung yang diduga berisi limbah radioaktif di dalam area PT PMT. Dan untuk informasi terkini dari lokasi, pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Mahesa Apriandi. Ya, selamat pagi Mahesa. Bagaimana tindakan petugas berwenang di sana? Apakah saat ini warga mulai diresahkan dengan limbah radioaktif? Baik, selamat pagi rekan Togi dan pemirsa. Dapat saya laporkan berdasarkan hasil pantauan kami tadi pagi, tumpukan karung yang berisi dugaan hasil dari temuan tim KLH kemarin yang berhasil menemukan sejumlah bahan cesium 137 di sejumlah titik di wilayah kawasan industri Cikande itu tidak dipindahkan. Warga menyayangkan penempatan barang-barang tersebut yang diduga mengandung cesium 137 disimpan di dekat pemukiman warga. Warga juga sangat menyayangkan sikap dari KLH yang seolah-olah upaya untuk melakukan relokasi dan pemindahan hanya sekedar tidak secara detail, tidak dilakukan upaya pemindahan secara serius yang dilakukan oleh pemerintah pusat baik daerah. Demikian rekan Togi. Baik, apakah dari pihak pemerintah sudah ada kunjungan lagi untuk melihat situasi di sana? Dapat saya laporkan hingga saat ini tidak ada upaya langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait adanya keluhan warga yang terjadi pasca pemindahan dan barang-barang yang diduga mengandung limbah atau zat radioaktif cesium 137. Demikian. Ya, Mahesa, dikabarkan bahwa ada warga ini terdampak radiasi. Apakah mereka dipindahkan rumahnya sementara atau mereka masih ada di situ? Berdasarkan pantauan hasil kami di lapangan, belum ada upaya
konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Bahkan warga masih beraktivitas seperti biasa. Warga berkeinginan untuk segera dipindahkan, namun warga tidak ada kemampuan untuk pindah kemana dan meminta lagi ke bantuan ke pihak manapun gitu. Demikian. Dari warga sendiri, apakah sudah ada upaya untuk memberhentikan langkah dari pihak perusahaan yang membuang limbah ini? Hingga saat ini, kalau misalkan bicara aktivitas untuk hasil buangan dari perusahaan-perusahaan yang terduga mengandung limbah dari cesium 137, mereka sudah tidak berproduksi, tidak beroperasi. Demikian. Baik. Ya, rekan Maesa, mungkin apa yang menjadi gejala-gejala ketika warga ini terdampak dari radioaktif ini? Berdasarkan hasil temuan kami di lapangan, di masyarakat, kita temui masyarakat itu ada sejumlah masyarakat yang mengalami pusing dan muntah gitu. Termasuk anak-anak gitu ya, Mahesa? Dewasa. Yang sebagian besar dari mereka bekerja di pabrik-pabrik di wilayah yang ditemukan oleh pihak KLH mengandung zat cesium 137. Demikian. Baik, dari warga sendiri apa hal yang paling dikhawatirkan dari warga di sekitar sana? Apakah mereka punya harapan tertentu di sana? Berdasarkan keterangan warga, mereka berharap ada upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini hanya sekedar seremonial, tidak pada hal konkret yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang terdekat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Demikian. Baik, terima kasih Mahesa Apriandi atas informasinya. Melaporkan langsung dari Cikande, Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Ya, sejumlah mobil ambulans hilir mudik bawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Jaindi. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Ya, bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih, teman-teman. Daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses. Ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG sebagian besar, Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Ada karena ada beberapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real, rakyat beneran.
Ya, bisa program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Ya, anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLB Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni pertemukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Lebak, Banten, Dini Fitri, dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Ya, keduanya saling sampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Besok kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Sebelumnya ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana pemirsa setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Ponpes Al-Kozi ini, Mufi Alfian, akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Mufi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Kozi ini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Kozi selama 5 tahun. Musibah di pondok pesantren Al-Kozi ini dikumpulkan oleh Allah di surganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna ungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini komplek
Putra Ponpes Al-Qausini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasar hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Dan kita asesmen kan sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada korban-korban berikutnya. Sementara itu, tim DVI Polda Jawa Timur menuntaskan proses identifikasi jenazah runtuhnya Ponpes Al-Qausini. 67 jasad seluruhnya sudah selesai diidentifikasi identitasnya. Menurut Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Pol Kusnan Masuki, seluruh jenazah teridentifikasi melalui metode pembanding DNA dan properti atau barang milik korban. Polda Jatim akan berfokus pada investigasi ambruknya musola yang terjadi 29 September lalu. Seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara diduga cibir massa ini aksi saat sampaikan aspirasi di kantor DPRD. Aksi tersebut viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu, tapi aku menunjukkan ada di belakang situ dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan kayak maksudnya orang ada di sini begitu untuk dinilai. Jadi makanya aku berekspresi kayak gitu kayak. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan yang rusak. Ya, keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan mana nggak Kang Deddy? Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, di Bantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM. Tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan. Kebayang tuh upami wengi-wengi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @riekediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy. Tulungan, Pak Deddy, tulungan. Tuh, Pak, lihat Pak. Jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah. Tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi, dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani. Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Deddy. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan Jalan Pasir Langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Jalan ke Sigakia Kang Deddy. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Ya, hal ini disampaikannya saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Kemudian pegawai-pegawai di restoran banyak. Jadi supaya Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai, dan itu dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya, tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua program-program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan turunkan pajak pada tahun 2026. Ya, Purbaya juga pastikan cukai rokok tidak akan naik. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025 barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran batch pertama magang berbayar bagi lulusan baru memasuki proses verifikasi. Setelah diterima, nantinya lulusan baru bisa magang dengan honor sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh grade mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah telah meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Program ini hanya bisa diikuti 1 kali oleh para lulusan baru. Kemudian program ini adalah lulusan 1 tahun atau fresh graduate yang sudah kita berlakukan mulai Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian juga lulusan pada perguruan tinggi baik D1, D2, D3, dan S1
Dan kemudian kita minta datanya juga ke perguruan tinggi, itu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains ya. Dan juga hanya boleh diikuti 1 kali syaratnya, jadi tidak boleh berkali-kali. Jadi karena ini ada intensif atau upah atau uang saku yang kami siapkan atau pemerintah siapkan untuk peserta magang. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Program ini dibagi ke 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka untuk 20.000 lulusan baru. Sementara gelombang kedua dibuka untuk 80.000 lulusan baru. Pada gelombang pertama, magang dibuka untuk perusahaan swasta. Sementara gelombang kedua untuk kantor pemerintah, perusahaan BUMN, dan BUMD. Hingga kini, Kemenaker mencatat sudah ada 1.553 perusahaan swasta daftar magang berbayar. Di gelombang pertama ini ada lebih dari 70.000 lowongan magang berbayar. Sementara ada lebih dari 126.000 lulusan baru yang mendaftar program magang berbayar. Kita ke informasi lain pemirsa, di antara 10 halte jalur langit Transjakarta, halte JOR di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan menjadi halte dengan anak tangga terbanyak. Ya, pengguna harus menaiki ratusan anak tangga untuk menuju halte Transjakarta Koridor 13. Dan berikut liputan jurnalis Anissa Rizkia dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, di antara 10 jalur langit Transjakarta yang berada di wilayah Jakarta ini, salah satu yang memiliki anak tangga terbanyak di tempat saya melaporkan yaitu di halte JOR yang berada di Ciledug, Jakarta Selatan. Kalau dilihat, ini tadi saya sudah berjalan kaki dari bawah menuju ke atas, ada sekitar kurang lebih 30 anak tangga. Namun pemirsa, ini belum selesai karena masih ada ratusan anak tangga lain yang harus saya susuri untuk bisa naik dan menuju ke halte Transjakarta. Total ada 137 anak tangga yang harus saya lalui untuk bisa menuju ke atas. Dan memang kalau saya lihat di sini selain banyak sekali para pengguna Transjakarta yang harus menaiki satu persatu anak tangga, ini saya lihat belum ada fasilitas ataupun layanan tambahan yang diberikan khusus untuk kaum difabilitas ataupun para lansia. Itu artinya memang keterbatasan akses untuk menuju ke area halte Transjakarta saat ini sangat dibutuhkan begitu ya, untuk penambahan layanan seperti adanya eskalator ataupun lift. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu pengguna bus Transjakarta di sini. Bisa diperkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Yosi Bagus Bintoro. Hari-hari memang menggunakan bus Transjakarta di koridor 13 ini? Iya, benar. Nah, tanggapannya dengan akses jalan saat ini yang harus dilalui ini cukup banyak sekali anak tangganya, seperti apa? Sepertinya ya begelin kaki lah, apalagi untuk orang tua ya kan. Ya macam kasihan gitu. Ya, melangkah dengan tangga segini banyak, macam orang tua umurnya udah lumayan kan. Jadi menurut saya untuk menggunakan lift gitu untuk orang tua gitu, akses liftnya. Terima kasih Kakak atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pengguna bus Transjakarta yang memang sering menggunakan layanan akses jalan masuk untuk menuju ke halte, karena ini memang satu-satunya akses jalan. Dan harapannya adalah agar pengelola bisa lebih memperhatikan akses dipergunakan untuk kaum lansia dan juga disabilitas. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wush kini jadi beban. Ya, meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya hutang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk.
Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI Danantara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan bisa untuk mengetahui seperti apa antusiasme warga kini terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung yang hutangnya terus jadi perbincangan, kita bergabung dengan Dilami Aulia dari Stasiun Wush Halim. Selamat pagi Dilami, betulkah jika hari biasa Wush ini cenderung lebih sepi? Ya, selamat pagi Togi, Ayah dan juga pemirsa. Kalau dibilang sepi memang betul ya jika dibandingkan dengan hari libur weekend ataupun hari libur nasional. Karena kalau hari biasa seperti sekarang Ayah, kira-kira hanya ada 14 hingga 15.000 penumpang saja yang menggunakan Wush. Sementara kalau di libur nasional seperti Hari Raya Idul Fitri ini bisa melonjak naik, kira-kira ada 24 hingga 25.000 penumpang yang menggunakan Wush atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, Ayah, tapi kalau kami pantau ya di pagi hari ini memang ruang tunggu, kemudian gate dan juga peron ini cukup dipadati oleh masyarakat begitu ya, ataupun penumpang ini. Memang jadi tidak sepi-sepi banget begitu Ayah ya. Nah, kalau kami melihat juga di luar daripada gate stasiun, ini juga terlihat banyak sekali tenan-tenan, mulai dari tenan makanan, produk, dan juga merchandise dari Wush ini. Namun kalau kami lihat memang nampak sepi karena mungkin masih pagi ya Togi dan juga pemirsa, sehingga belum ada pembeli ataupun masyarakat yang melakukan transaksi. Namun kalau kita melirik ya pernyataan dari Humas KCIC mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini terjadi peningkatan sekitar 10% daripada penumpang ya di semester 1 2025 ini, di mana kira-kira ada 2,93 juta penumpang yang memilih menggunakan Wush dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya sekitar 20
2,6 juta penumpang saja maksud kami. Sehingga memang kenaikan ini cukup signifikan. Namun kalau kita berkaca kembali ya Togi dan juga pemirsa dengan isu yang marak beredar kini, ini terkait dengan hutang dari Wush yang nilainya fantastis triliunan rupiah. Bahkan sentilan dari Menteri Keuangan Purbaya ini juga turut memanaskan begitu ya terkait dengan hutang Wush ini, di mana Purbaya mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan tidak lagi akan menalangi dengan menggunakan APBN terkait dengan hutang Wush ini dan akan menyerahkan sepenuhnya ke Danantara. Dan dari pihak KCIC ini juga menegaskan bahwa akan melakukan koordinasi juga ya dengan pemerintah dan juga dengan Danantara. Ini nantinya siapakah yang memang Danantarakah yang akan melunasi hutang dari Wush ini yang memang kian lama kian membengkak kalau kita bilang ya Togi dan juga pemirsa. Dan dari pihak KCIC ini juga akan melakukan sejumlah peningkatan, mulai dari peningkatan perjalanan dari awalnya 48 perjalanan kini akan ditingkatkan jadi 62 perjalanan demi meningkatkan jumlah penumpang. Tentu ini juga untuk meningkatkan laba operasional dari Wush itu sendiri. Kembali ke Ayah dan juga Togi. Baik, Dilami, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Wush Halim. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa belakang ini Jakarta lagi-lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya ya, di mana di siang hari suhu Jakarta ini bisa mencapai 35 hingga 38 derajat pemirsa. Kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis Iris Yasmin Atania. Aduh, pemirsa, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget tuh. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Nggak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan. Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, udah gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober, alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan. Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrim menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Yudi Permana melaporkan. Panas. Tapi benar ya. Tapi kadang kalau di Jakarta secara khusus ya itu mataharinya nggak terik tapi udaranya tuh pengap banget. Seperti kita tuh disedot gitu ya. Wow, disedot ya. Itu pentingnya panas untuk banget. Ya pentingnya untuk jaga kesehatan. Mungkin harus minum air putih yang banyak. Pakai sunscreen supaya kulitnya tidak terbakar. Kalau mungkin jalan kaki ke MRT atau jalan-jalan, jangan lupa menggunakan payung. Betul sekali. Gitu. Tapi kalau nggak ada kegiatan mending di rumah aja ya. Setuju. Dan melakukan produktivitasnya di rumah. Nah, pemirsa, wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di Pantai Kelingking Beach, Nusa Penida. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Setiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Health Provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan Health Provider. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. iNews Sport. Salam olahraga. Update berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Skuad Garuda siapkan strategi mengejutkan. Skuad Garuda Muda kembali diminta fokus. Highlight. Sepakan Cristiano Ronaldo. Spanyol sukses mencukup strategi. Pesta juara dunia Marquesa Max Verstappen. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Beautifully done. Floyer, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live di iNews Premium Sport. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan. Keributan antara penagih utang dengan warga Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berakhir tragis. Salah seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian antara kedua pihak. Iya, tah. Saya jadi bukti ya. Kami dia tah. Ya. Laporkan. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 1 warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bank Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Korban sampai saat ini masih kami data karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang, Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap polisi. Ya, pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa itu viral di media sosial. Banyak dibulatin, takut sini semua, ustaz semua gitu. Oh, sakit. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Dalam waktu singkat,
kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aku ya. Pemirsa, wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di pantai Klingking Beach, Nusa Penida. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menaiki anak tangga di tebing yang tinggi. Proses evakuasi korban terseret ombak di pantai Klingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga harus menaiki jalan setapak mendaki Bukit Terjal dengan ketinggian 150 meter lebih. Petugas bergantian menggotong korban yang merupakan WNA asal Prancis bernama Elena Andreva, 32 tahun. Sebelumnya Elena berenang bersama 3 temannya berlibur di hamparan pasir putih Klingking Beach. Namun mendadak ombak besar menggulung hingga keempatnya terseret. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dibantu pengunjung, sementara korban tergulung ombak. Petugas yang menerima laporan melakukan pencarian 4 jam hingga korban ditemukan telah tewas. Dengan medan yang cukup terjal, curam, korban dapat kita evakuasi dari bawah sampai ke atas dan sekarang masih ada di klinik Nusa Medika. Objek wisata Klingking Beach terkenal hingga ke mancanegara. Wisatawan pun rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati pasir putih pantai Klingking. Dari Nusa Penida, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam sebuah kios buah di Jalan Ilir Barat 1 Palembang. Ya, korban meninggal dunia saat mencoba menyetrum ikan di belakang kios. Seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam belakang sebuah kios buah di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Rabu sore. Korban diketahui bernama Tony Francisco, seorang pedagang buah. Peristiwa bermula saat saksi yang baru pulang sekolah hendak menjemur pakaian di balkon lantai 2 menemukan korban tergeletak di dalam kolam belakang kios buah. Bersama temannya, keduanya langsung memanggil warga untuk meminta pertolongan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban dari dalam air dengan tubuh terlilit kabel. Diduga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat hendak menangkap ikan di sebuah kolam. Petugas juga menemukan bambu yang ujungnya dililit kabel diduga untuk menyetrum ikan. Beliau mau nyetrum ikan di belakang, kebetulan ada kolam. Di situ beliau menggunakan kabel untuk menyetrum dari PLN. Beliau tersetrum bukan oleh saksi atas nama saya. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang lalu diserahkan kepada keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Jambi tewas di tangan kakak dan adik iparnya. Korban tewas akibat tikaman senjata tajam usai pertengkaran hebat. Bawa ke rumah sakit, ya Allah, tolong, ya Allah. Henry, pria asal Kabupaten Muaro Jambi, tewas setelah ditikam kakak dan adik iparnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kedua pelaku sempat mengejar dan menabrak motor korban hingga terjatuh. Setelah itu, kedua pelaku menikam korban hingga kritis dan meninggal dunia. Waktu itu kan tadi ada dengar teriakan, terus aku kan lari ke sono mau menolong. Ternyata di situ sudah berantem. Berantem itu saya mau menolong. Saya mau ternyata itu mau kena apa? Sabitan senjata, tapi ternyata kayu. Untuk perkelahian tersebut pelaku berjumlah 2 orang.
korban 1 orang. Korban mengalami luka tusukan sebanyak 9 luka. Salah satu pelaku ditangkap, namun pelaku lainnya melarikan diri. Polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pasukan Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Ya, sementara itu rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, ke-4 jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, Rumah Sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya. Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut.